Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan siang hari ini, pagi hari ini, video kali ini Kang Hakim sedang berada di kota Blitar, Jawa Timur. Dan Kang Hakim mengunjungi salah satu rumah sejarah ya, Istana Gebang, rumah masa kecilnya Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, posisi rumahnya ini berada di pusat kota Blitar dan sekarang dijadikan sebuah museum. Banyak sekali para pengunjung dari luar kota yang datang ke sini melihat secara langsung, melihat suasana di dalam rumah masa kecil Bung Karno tersebut. Dan di sebelah sini juga ini itu ada para warga ya, para warga sekitaran kampung ini, kelurahan ini maksudnya ya, kalau di kota kan kelurahan maksudnya, lagi buat janur kuning untuk persiapan apa nih, kita kurang hafal, kurang tahu, kita tanya. Assalamualaikum Bapak, maaf, ini lagi buat janur kuning buat persiapan acara apa ya Pak ya? Haul mas. Haul Besok Bung Karno. Oh, besok berarti haulnya Bung Karno Ya. Oh, janur kuningnya banyak banget ya Pak ya? Banyak. Berarti Bapak asli warga sini ya Pak ya? Bukan, aslinya Serengat dan Serangan. Cuma kerja di sini di Istana Gebang. Iya. Siap, Ibu, makasih. Nah, jadi ini teman-teman untuk persiapan haulnya Presiden Republik Indonesia yang pertama Bapak Bung Karno. Kita akan langsung aja masuk ke rumah masa kecilnya Bung Karno seperti apa. Yang penasaran, tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu menguras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Itu kebetulan di depan juga sedang ada para pengunjung atau wisatawan yang datang ke sini. Wih, bahkan dari mancanegara juga datang ya ke sini ya. Tuh, turis-turis asing. Nah, kita nanti tanya ke mbaknya atau ke masnya seputar Istana Gebang ini. Ada ruangan apa saja di sini. Mbak, berarti sendalnya wajib itu dibawa kayak gitu? Iya, nanti dimasukkan ke dalam tas mana terus dibawa karena pintu keluarnya beda. Oh gitu, pintu keluarnya Masuk ke beda. belakang nanti. Jadi nggak kesini lagi ya? Betul. Siap, makasih Mbak. Iya. Oke, ini jadi udah disiapin untuk tas nenteng sendal ya, kayak gini. Nah, salah satu contohnya nih. Oke, kita masuk ke rumah masa kecil Presiden pertama Republik Indonesia. Berarti ini ruangan tamunya ya Mbak ya? Kalau ini ruang tamunya, ya dengan meja kursi yang masih sama dari tahun yang ditinggali keluarga Bung Karno. Jadi ini dari tahun 1950-an, yang depan ini dari tahun 1920-an. Wah, berarti udah hampir satu abad usia kursinya ya? Iya, makanya ada larangan dilarang duduk biar kursinya awet. Betul, makasih Mbak ya. Iya. Nah, ini kursi, berarti yang ini yang tahun 1920? Iya, itu 1920. Yang ini tahun 1920 nih teman-teman, kursinya udah hampir, bukan hampir lagi ya, udah satu abad lebih. Kalau yang ini tadi tuh usia berapa Mbak? 1950-an. 1950-an, berarti 75 tahun. Nah, ini kursi-kursi ningrat pada masanya ya. Bagus banget tuh, luar biasa. Dan di sini juga, di sebelah sini bisa kita lihat ini ada foto kenangan Bung Karno ya. Mbak, maaf, kalau ini tuh foto sama siapa nih? Itu foto sama ibunya. Ibu kandung. Yayu Nyoman Rai Serimben dari Singaraja. Itu fotonya juga di ruang tamu ini. Oh, di sini. Iya. Nah, teman-teman, ini foto ibundanya Presiden pertama nih. Tuh, ya. Berarti ini bapaknya, ayahanda ya? Dari Sukemi. Dan di sebelah sana ada satu rumah lagi, nggak tahu tuh tempat untuk apa. Kalau sebelah sana Mbak, maaf, itu ada rumah, itu rumah Itu rumah ajudannya Bung Karno dulu. tempat tinggal ajudannya. Ya, Kalau kalau pulang ke
Iya, iya. Berarti kalau misalkan sekarang dijadiin tempat apa? Ya nggak ada tempat apa-apa. Di sana itu Ya. nggak dijadiin kantor atau apa gitu? Enggak. Oh enggak. Mbak boleh diantar sama Mbak nggak? Oh, Keliling-keliling ya, lihat boleh, ruangannya. nggak apa-apa, ya. Ke sebelah sini. Nah, kalau di sebelah sini ini ada kamar tamu untuk laki-laki dan sebelahnya kamar tamu untuk wanita. Jadi kerabat dari keluarga Bung Karno dulu yang menginap di Istana Gebang istirahatnya ada di sebelah sini. Di sebelah sini di Iya, tempat yang ini. silakan masuk. Oke. Nah, ini tempat tidur tahun 1950-an ya kayak gini. Jadi ini tempat tidurnya para tamu Bung Karno dan ini lemarinya juga tuh luar biasa ya teman-teman. Ini lemari jadul banget nih. Ya, tapi masih bagus. Koleksi foto Bung Karno ini juga sama ya. Oke. Kunjung dari mana, Mbak? Dari Kudus. Oh, dari Kudus. Satu keluarga Pak dia. Kayak mobil kecil. Wow, ini lemarinya juga lemari jadul semua ya, Mbak ya? Ini apa? Lemari jadul semua ini ya lemarinya. Jadul semua. Memang untuk perabotan rumah tangga saya tekankan lagi dari mulai meja, kursi, ranjang, lemari. Ini memang yang dulu sehari-hari digunakan oleh keluarga Bung Karno. Jadi hampir semuanya itu asli. Kalau misalkan keluarga yang sekarang kalau berkunjung ke Blitar nggak nempatin rumah ini berarti ya? Sekarang udah jadi karena museum. sini sudah dikelola sama Dinas Pariwisata Kota Blitar sejak tahun 2012. Jadi andaikan ada dari pihak keluarga yang datang ke sini ya bernostalgia tapi disamakan dengan pengunjung yang lainnya seperti itu. Nggak diistimewakan berarti ya? Iya. Oh, ini kamar tidur lagi ya? Iya. Sama. Ini kamar tamu untuk wanita. Kalau ini baru masih yang spesial. Ini kamar tidur Bung Karno semasa remaja di sebelah sini. Di sebelah sini. Ya. Nah, ini kamar tidur masa kecilnya Presiden pertama Republik Indonesia. Remaja. Oke, masa remaja ya. Remaja Ya. berarti usia 15 16. sampai 20-an ya. Nah, itu ranjangnya aja ya kayak gini lah ciri khas ranjang zaman dulu ya, Mbak ya. Ya. Oke, Ini dan di sini ranjang besinya masih asli, cuman kalau untuk perkainannya ini kita menyesuaikan dengan bentuknya yang lama. Jadi memang kalau tipikal kain seperti ini semua kain saya rasa itu kalau misalnya termakan waktu itu akan menguning. Nah, ini ya pastinya kita ganti baru tapi dengan model yang sama. tapi tempat tidur ini setelah Bung Karno jadi presiden juga suka tidur di sini berarti? Oh bukan, Oh enggak. nanti ada lagi. Oh, Ini beda lagi. kamar masa remaja. Masa remaja. Jadi sewaktu jadi presiden nggak pernah ditempatin. Gimana? Jadi semasa jadi presiden Ya, belum jadi pernah kamar orang lain, Orang tapi lain. dulu notabene sebagai kamar dari Bung Karno Siap. sendiri. saat Saya mau lihat ke sini dulu Mbak ya. Boleh. Review ruangan yang ini kamar tamu untuk wanita. Wah, luar biasa ya. Ini ada foto Presiden Soekarno dan juga keluarga. Masih terjaga dan juga terawat ya. Banyak lukisan, ukiran ya. Bahkan ini ukiran dari kayu apa nih Mbak? Jenis kayu apa nih yang diukir foto Bung Karno? Aduh, kalau itu saya jenis Kurang hafal. kayunya nggak paham ya Mas ya. Tapi biasanya ukiran-ukiran Jepara ya. Iya, ukiran Jepara Bagus semua. banget. Kalau misalnya toilet ke meja riasnya itu semua Jepara. Jeparaan. Nah, di sini juga ada foto Presiden kelima Republik Indonesia. Putri dari Bapak Bung Karno, Ibu Mega Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri ya maksudnya. Oke, kita kemana lagi Mbak? Monggo, ini untuk kamar keempat di Istana Gebang ada kamar dari kakaknya Bung Karno, Ibu Soekarmini. Jadi Bung Karno itu cuma 2 bersaudara, kakaknya bernama Ibu Soekarmini. Beliau 3 tahun lebih tua dibandingkan Bung Karno dan beliau kelahiran Pulau Bali. Kelahiran Bali, Iya, karena ibundanya dari Bali ya. iya. Ini kamar tidur kakaknya Presiden Soekarno ya teman-teman. Iya. Cuman panjangnya agak sedikit kecil yang ini ya, beda dengan yang lainnya. Oke, kalau sebelah situnya apa itu kamar mandi? Nah sebenarnya untuk setiap ruangan itu dari depan sampai belakang itu ada connecting door. Akses. Cuman akses pintu masuknya itu semua ditutup karena memang kan sekarang sudah tidak difungsikan lagi kamarnya. Jadi biar pengunjung itu bisa leluasa, biar rata, semua ruangan pengunjung bisa lihat. Ini berarti ruangan keluarga sebelah sini. Kalau ini ruang keluarga Oke, ruang dengan keluarga. meja kursi yang sama juga di era tahun 1950-an. Berarti
udah 75 tahun dong ya yang ini. Usianya tuh usia mejanya tapi masih bagus banget, masih kokoh tuh. Namun sekarang tidak boleh duduk. Tidak bisa merasakan ya, tidak bisa merasakan duduk di kursinya Bung Karno kayak gitu. Tidak boleh pokoknya. Terus ini ada lukisan-lukisan yang sangat luar biasa sekali nih. Itu lukisan dari pasir besi. Yang ini. Ya. Oke. Karismanya tuh luar biasa ya kalau presiden pertama Republik Indonesia. Ini ada tulisan juga Presiden Soekarno bersama Guntur Soekarno Putra waktu berkunjung ke Blitar pada tahun 1957. Ke rumah yang ini berarti ya, ke rumah masa kecil Presiden Soekarno. Dilarang duduk. Kalau ini kursi apa Mbak? Yang ini yang dua nih. Kursi goyang aja. Oh, kursi goyang. Dikira tuh untuk apa ya? Kayak di Istana Negara penerimaan tamu penting gitu, enggak ya? Enggak, ini rumah biasa. Ini Rumah biasa. Dua orang tua Bung Karno yang tinggal di sini. Satu keluarga, ada ayah, ibu, Ibu Sukarmini dan Bung Karno. Jadi enggak ada. Sebutan istana itu muncul setelah tahun 1950-an. Tapi itu setelah Bung Karno dijadikan dilantik menjadi seorang presiden. Tapi dia kayak ada kunjungan-kunjungan dari menteri luar negeri atau dari luar negeri tuh kayak gitu tuh yang tadi. Iya, ya karena memang bobot-bobotnya dari keluarga Bung Karno sendiri, ayah ibunya ya memang dari keluarga yang terpandang pada masa itu. Siap. Kalau ini apa ini? Oh, bentuk dulu ya tahun 1950. Itu era tahun 1950-an, rumah ini tampak depan ya seperti itu kurang lebih. Jadi memang yang dirubah itu hanya akses ventilasi sama pintu masuk saja. Jadi yang lainnya masih ori. Bahkan sampai lobi sekalipun itu masih sama. Nah, kalau ini ada foto yang unik. Ini adalah foto di mana setelah pemakaman Bung Karno di jam 4:30 sore, itu timbul asap putih dari dalam makamnya menjulang ke langit setelah beberapa saat makam beliau ditutup. Peristiwa adanya sinar putih yang muncul pada waktu pemakaman Presiden Soekarno tanggal 22 Juni 1970 tepat jam 16.30. Berarti beberapa menit setelah mungkin prosesi pemakaman. Iya, betul. Keluar asap putih ya Mbak ya? Iya. Dan fotonya cuma satu itu. Cuma satu. Berarti yang para pejabat yang udah pada pulang semua gitu? Enggak, itu masih disaksikan orang banyak. Itu kalau misalnya fotonya berwarna? Masih berwarna, maksudnya bagus, itu yang menyaksikan orang banyak. Enggak kok cuma 1-2 orang aja yang ada di tempat, enggak, itu bahkan ratusan atau ribuan orang gitu. Keluarnya asap putih itu? Ya. Nah, di sebelah sini ini kamar presidennya. Oh, yang sebelah sini. Ya. Ini kamar Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno berarti. Kalau ini mah berarti pas sudah menjabat presiden, kamarnya di sini. Tapi sebelumnya kamar ini disebut sebagai kamar utama juga karena memang kedua orang tua Bung Karno kan istirahatnya ada di sebelah sini ya. Jadi dulu Bung Karno itu setiap pulang ke sini dari pintu depan tadi penjenengan masuk juga itu beliau tuh jalan jongkok untuk menemui ibunya di dalam ruangan ini. Adabnya tuh luar biasa. Adabnya Masya Allah, Bung Karno itu sangat menghormati ibundanya, jalan jongkok untuk sungkem. Seperti foto yang ada di atas ranjang itu untuk kejadiannya di sini juga, dan foto itu cukup famous di media sosial atau media digital juga banyak. Jadi setiap masuk rumah sini, ketika ibundanya masih ada berarti ya? Oh iya, pasti. Beliau itu suka jalan jongkok. Dari mulai depan sampai sini. Iya, tadi kalau masnya masuk tadi itu sudah beliau udah jalan jongkok untuk sungkem ke mamanya yang selalu menunggu beliau. Luar biasa karena doa seorang ibu tuh ya mustajab ya. Masya Allah, iya. Masya Allah. Oh ya, dan ini ada tongkat pribadi Bung Karno yang ditinggal di sini. Yang tengah ini terbuat dari gading gajah. Ini hadiah dari Persatuan Pemuda Hindia di masa itu. Yang ini? Iya. Berarti ini tongkat pribadinya ya, yang tiap hari dipakai. Iya, yang ditinggal di sini. Tapi kan biasanya tongkat komando itu beda lagi ya, beda ya. Tongkat komando beda lagi. Beda lagi. Nggak ada di sini berarti kalau tongkat komando. Oh, nggak ada. Sampai sekarang kan juga nggak ditemukan di mana. Tongkat komandonya itu masih menjadi misteri mungkin. Iya.
Nah, sekarang nggak ada ya teman-teman. Ini covernya tuh ya, cover terus itu kamar mandi ke sebelah sana ya Mbak? Iya, jadi kamar mandi itu pun ada setelah keluarga Bung Karno menempati rumah ini, jadi itu termasuk tambahan ya, bukan yang bawaan dari Belanda. Jadi rumah ini itu memang terbeli dari Belanda. Dulu itu beliau selaku kepala stasiun di era itu tahun 1917, dikarenakan ayahnya Bung Karno itu kan memang seorang mantri guru ya. Beliau itu mengajar yang kita sekarang sebutnya SMA Negeri 1 Kota Blitar. Kalau dulu sekolah laki-laki di sini. Kemudian setelah itu memboyonglah seluruh keluarganya menuju ke Blitar dan menempati rumah ini secara bertahap. Gitu. Semuanya tinggal di sini sampai akhir hayatnya ini. Masing-masing dari anggota keluarga sampai akhir hayatnya. Itu banyak cindera mata juga ya di sini. Terus ada apa nih? Kalau itu ada kayu, galeh, Asam gurih pawon Istana Gebang. intinya galehnya kayu gitu. Oke, kalau sebelah sini ruangan apa Mbak? Nah sebelah sini, kalau di sebelah sini ada sudah menuju ke area belakang ya. Ini sudah area santai. Ini Bung Karno itu paling suka, salah satu spot favorit Bung Karno itu duduk di meja ini. Yang ini. Ya, sambil ngopi, ngeteh, bercengkrama, Ngerokok gitu ya, Iya. udut, kopi. Karena memang kebetulan views-nya juga bagus. Iya. Kalau dulu berarti nggak ada ini atau ada? Udah ada. Oh, udah ada Udah dari ada. dulu. Udah ada yang dirubah, ada ditambah. Untuk penghubung. Iya. Terus apa lagi? Ke sebelah sini ada ruangan apa lagi Mbak? Kalau di belakangnya ini ada gudang tempat penyimpanan alat-alat dapur. Kalau di sebelah sini, kalau ini ruang makan khusus keluarga Bung Karno. Yang ini. Iya. Ruangan makan khusus keluarga Bung Karno. Jadi beda ruangan ya, beda bangunan lah, bukan beda ruangan. Kalau ini dibuat pakai makan, kalau ini biasanya dipakai nyantai, bahkan rapat. Jadi di sini itu sempat ada sejarah di mana pernah didapatkannya pemberontakan peta pada masa itu di meja ini. Lanjut ke sebelah sana tuh Mbak. Yang mana? Yang Oh, sebelah. kalau di sana nggak ada. Nanti untuk rutenya maksudnya bisa lewat Oh, lihat luar. sesuai ya. Oh gitu, berarti lihat luar. Di sana tuh kayak Iya. tadi terlihat ada garasi. Nah, itu nanti yang menghubungkan ke area garasi. Oke. Kalau ini gudang tempat penyimpanan alat-alat dapur. Terus ada sepeda juga nih, sepeda. Iya, kalau sepeda itu milik abdi dalamnya di sini. Oh, dikira milik Pak Soekarno, bukan Iya. berarti ya, milik abdi dalamnya yang ini. Tapi kalau misalnya yang tinggal kerangka itu milik keluarga. Itu ada batu nisan loh Mbak. Nah, itu nisan ayahnya. Ayahnya kan meninggal lebih dulu waktu persiapan kemerdekaan di Jakarta, 8 Mei 45. Itu batu nisannya dibawa ke sini. Ya, batu nisannya dibawa ke sini kan memang ada perpindahan makam. Karena saat makam Bung Karno dibangun, Bung Karno itu diapit dengan kedua orang tuanya. Gitu. Kalau ini alat musik gamelan, ini biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan Bung Karno setiap beliau pulang ke sini. Jadi Bung Karno itu sering disambut dengan tarian-tarian tradisional dengan pembatas yang sama seperti foto yang ada di atas pintu. Oh kayak gitu. Masih asli. Semacam pentas seni kayak gitu ya masyarakat sini ya. Ya. Kita ke sebelah sini berarti arah keluar. Ya. Nah, sebelum ke area dapur, kita akan ngelewatin sumur tua, di mana di sumur tua ini sering dipercaya masyarakat itu biasanya untuk cuci tangan atau cuci muka. Di Sesuai sini. dengan harapan mereka masing-masing. Jadi setiap yang berkunjung ke sini, kami sekarang Iya, mereka sering bahkan banyak sekali yang langsung mencari sumurnya. langsung ke arah sumur Iya, berarti ya, tidak iya. melihat ruangan Oh, satu persatu. sumurnya mana? Sering yang nanyain sumur. Karena memang ini spesialnya dari tahun 1884 itu Masya Allah belum pernah mengalami kekeringan. Jadi selama 142 tahun itu belum pernah mengalami kekeringan sama sekali. Dan setiap yang pengunjung datang ke sini pasti cuci muka di sini. Iya. Oke, kita coba ya teman-teman cuci muka. Semoga ya apalah dapat barokah pada intinya kayak gitu. Tapi ini bagus ya, kayaknya bening banget Mbak. Airnya bening. Kalau di bening tuh nggak jadi masalah. Nggak ada. Nggak ada rasa aneh kan? Kayak air putih aja. Nah, ini sumur tua Ya. dari Presiden. Biasanya kalau air langsung dari sumur kan beberapa ada yang ada bau atau rasa tersendiri kan. Tapi ini Kalau bagus berarti ini, pH-nya ya. Ya. Ini banyak yang bilang Mbak kok kayak minum aqua gitu. Dapur ini berarti ya. Ini bagian dapur dalam yang sudah pernah direnovasi sama kakaknya Bung Karno ya.
Kalau di samping ini ada dapur luar yang masih pakai tungku pawonan, masih sama pawonnya. Pawonan berarti dapur kotor ya? Dapur kotor yang masih pakai tungku. Yang pakai tungku kayak gitu. Terus ini perabotannya, oh ini mah bukan ya? Kalau ini inventaris dari Dinas Pariwisata Kota. Bukan asli ya, tapi kalau yang ini asli dari dulu berarti ya? Kalau yang Iya, ini? kalau meja, kursi, semuanya tadi bilang saya, itu masih asli semua. Silakan di sebelah sini untuk alas kaki sudah bisa digunakan. Nanti saya antarnya sampai sini karena untuk spot terakhir hanya ada bagian aja. garasi aja. Siap, terima kasih Mbak ya, Ya, atas waktunya. saya tinggal dulu. Bunda, tolong dibuka. Kita lihat ke sebelah sini ya teman-teman. Di sebelah sini juga sama, ada banyak lukisan. Terus ke belakang sini itu ada sepeda. Oke. Itu ada tulisan dari Wali Songo. Jadi kita lanjut ke garasi mobil. Di garasi mobil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Presiden Soekarno ya. Ini taman bagian belakangnya. Terus sekarang juga masih berkeliaran semacam ayam kayak gitu. Mobil Bung Karno, musola, dan juga terus keluar berarti akses lewat sini ya. Namun kita ke sebelah kiri terlebih dahulu. Lihat mobil bersejarah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kongres pertama dari VNI tahun 1928. Dan ini nih yang jadi ikon tuh. Di sini mobil Mercedes-Benz tipe 190. Mobil ini diproduksi oleh pabrik motor asal Jerman pada tahun 1960. Mobil mewah memenuhi pesanan Bung Karno. Mobil dengan plat nomor AG390N. Ini memiliki kemudi di sebelah kanan dan logo bendera merah putih. Tulisan kata Indonesia. Pada tahun 1991 mobil ini dikirim Bung Karno ke Blitar untuk menjemput beliau dari Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh Malang. Digunakan selama kunjungan beliau di Blitar dan sekitarnya. Oke. Ini mobilnya nih, wah, mobil bersejarah sekali. Dan setirnya tuh setir kanan. Wah, ini udah mewah banget nih pada masanya tuh. Cuman sayang kita nggak bisa lihat dengan detail ya. Kayak mobil-mobil balap di film-film kayak gitu. Kita lanjut kemana lagi? Sepertinya udah ya, udah selesai. Tapi ini yang jelas bukan mobil dinas ya, bukan mobil dinas RI 1. Dan catnya juga udah mengkelupas. Kalau mobil-mobil zaman dulu benar-benar besi. Ya, tuh, benar-benar besi. Kalau zaman sekarang kan kaleng. Dan itu ada sanggar di sana. Sanggar untuk masyarakat di sini, latihan-latihan nari kayak gitu. Oke deh, teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk eksplorasi kunjungan saya ke rumah masa kecilnya Presiden Republik Indonesia yang pertama. Tadi setiap ruangan ya udah dijelaskan dengan begitu detail sama Mbak yang ngantar atau guide di sini. Saya Kang Kita dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.